Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau berdoa. Di pagi hari ini Bapak Saudara, pada Tuhan kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Hari ini Bapak Saudara, apapun pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tanggalkan segala kekhawatiran kita Bapak Saudara. Karena kita percaya kita datang kepada Tuhan yang akan mengangkat segala beban yang salah di dalam kehidupan kita. Diperkatakan Tuhan akan memberikan kuk yang enak yang akan kita tanggung. Oleh sebab itu Bapak Saudara, Dia akan memberikan rancangan damai sejahtera, rancangan yang terbaik sedang Tuhan sediakan untuk kita pagi hari ini. Mari dengan imanmu kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami belajar taat dan setia kepada firman-Mu, kepada kedaulatan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh berserah, menyerahkan hidup kami Tuhan seutuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Oh, jadi
ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa kembali dalam persekutuan doa pagi Key of the Day. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati waktu yang ada di depan kami, biar sungguh Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 121 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara kasih Tuhan, Anita Alvarez. Saya tidak tahu apakah sudah pernah mendengar nama ini atau tidak. Mungkin sebagian kita memang asing dengan nama ini, tapi mungkin sebagian kita juga mungkin pernah mendengar nama Anita Alvarez ini. Anita Alvarez ini adalah seorang perenang artistik atau perenang indah. Dia adalah seorang perenang indah asal Amerika Serikat. Beberapa waktu yang lalu, Anita Alvarez dikabarkan mewakili negaranya Amerika untuk ikut sebuah kejuaraan dunia akuatik FINA di Budapest, Hongaria. Menarik sekali kalau kita lihat dalam catatan berita, babak demi babak dilampaui oleh Alvarez. Dan singkat cerita, Alvarez masuk ke babak final. Di awal penampilannya di babak final itu, semua nampak begitu baik. Semua nampak begitu sempurna. Anita Alvarez mempertunjukkan keahliannya sebagai perenang indah profesional yang luar biasa. Semua begitu sempurna gerakannya, semua penuh dengan keindahan. Sampai di akhir pertunjukan tiba-tiba sesuatu hal yang mencurigakan itu terjadi. Suatu hal yang tidak pernah dipikirkan dan dibayangkan itu datang menimpa Alvarez. Umumnya perenang, apalagi perenang indah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah seorang perenang mungkin mengerti keadaan ini. Berenang dengan gerakan-gerakan akrobatik yang begitu luar biasa, itu membutuhkan nafas, stamina yang tidak main-main. Nah, umumnya orang setelah melakukan aksi, dia akan segera naik ke atas permukaan laut dan mengambil nafas untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Namun, tidak demikian dengan Alvarez. Alvarez telah menyelesaikan aksinya, alih-alih dikatakan naik ke atas permukaan air untuk mengambil nafas, Alvarez justru masuk ke dalam, lebih dalam lagi, ke dalam dasar kolam. Orang-orang melihat pada waktu itu tidak berpikir sesuatu hal buruk itu terjadi. Para penonton, orang-orang, termasuk para juri dan para guard, penjaga-penjaga yang ada di pinggir kolam, berpikir mungkin ada sesuatu hal yang lain, kejutan yang ingin ditunjukkan oleh Alvarez. Sehingga Alvarez masuk ke dalam, lebih dalam lagi ke dalam air,
sampai ke tepi ke dasar kolam. Semua orang nggak ada yang curiga. Semua orang berpikir bahwa akan ada sebuah kejutan. Hanya satu orang. Orang itu adalah Andrea Fuentes, yang dikenal adalah sebagai seorang pelatih daripada Alvarez ini. Pada waktu Fuentes melihat apa yang kemudian ditunjukkan oleh Alvarez, Fuentes menaruh curiga bahwa ada suatu hal yang nggak beres dengan anak didiknya. Ketika kemudian di akhir dan Alvarez tidak kunjung naik ke permukaan, Fuentes tahu bahwa sesuatu hal yang buruk sedang menimpa Alvarez. Itu sebab tanpa berpikir panjang dengan pakaian yang lengkap sebagai coach, dia kemudian berlari. Fuentes ini berlari dengan sekuat tenaganya, masuk ke dalam kolam, mengejar Alvarez sampai ke dasar kolam dan sekuat tenaga mengangkat Alvarez naik ke atas. Singkat cerita, kita bersyukur bahwa ternyata dikabarkan berkat kesigapan Fuentes sang pelatih ini, Anita Alvarez berhasil ditolong dan selamat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu apa kesan Bapak Ibu saudara ketika mendengar kisah dramatis ini. Tapi bagi saya pribadi, pada waktu saya melihat berita ini dan saya membaca kembali, saya melihat apa yang dilakukan Andrea Fuentes ini kepada Anita Alvarez anak didiknya. Itu mengingatkan saya dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang percaya. Yaitu bagaimana Tuhan itu selalu ada, kehadirannya itu selalu nyata. Dan bagaimana Tuhan itu yang nyata, yang hadir itu betul-betul selalu menjaga dan melindungi kita. Yang selalu siap, yang selalu memiliki kemudian kepekaan untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Tidak pernah kemudian Tuhan itu diam dan kemudian Tuhan abai. Gambaran yang dilakukan oleh Fuentes ini mengingatkan saya bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa memperhatikan dan peduli terhadap orang-orang yang dikasihinya. Tidak pernah Tuhan biarkan orang-orangnya itu bergumul sendirian. Tidak pernah dibiarkan kita kemudian jatuh sampai tergeletak. Gambaran Fuentes ini memberikan saya kepada gambaran Tuhan yang begitu luar biasa. Tepat seperti apa yang dikatakan pemazmur di dalam Mazmur 121 yang tadi kita baca. Tuhan itu adalah penjaga yang setia. Tuhan itu adalah penjaga yang betul-betul bisa diandalkan. Bahwa dikatakan dia tidak pernah sekalipun terlelap. Dia tidak pernah sedetik pun tertidur. Tuhan kita nggak pernah terlelap, nggak pernah tertidur. Yang ingin menunjukkan bahwa dia selalu menjaga kita setiap saat, setiap menit, setiap detik tanpa henti non-stop. Penjagaan Tuhan itu sempurna. Begitu luar biasa, saudara. Saudara, kalau kita pikir mau cari di mana penjagaan sesempurna begitu, betul tidak? Bagaimana mau cari penjagaan yang begitu luar biasa, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Penjagaannya selalu ada bersama dengan kita. Banyak orang mencoba mengandalkan CCTV demi keamanan dan demi perlindungan dirinya. Itu sebab orang pasang CCTV di setiap sudut rumah, dimanapun mereka berada, pergi, ada CCTV harus ada. Supaya apa? Memberikan keamanan, penjagaan, perlindungan. Tapi pertanyaannya, apakah CCTV bisa menjaga kita sepenuhnya? Apakah bisa memberikan keamanan, perlindungan sepenuhnya? Pada kenyataannya is nothing, betul tidak? Sama, banyak juga orang hari ini juga bicara tentang sewa security. Karena ketakutan dengan kejahatan yang semakin merajalela. Menyewa security 24 jam non-stop, melindungi kita, mengawasi kita. Pertanyaannya, apakah bisa memberikan keamanan perlindungan yang betul-betul maksimal? Untuk sesaat dalam kondisi tertentu, mungkin. Tetapi untuk selama-lamanya, apakah bisa? Tidak bisa. Soal apapun yang ada dalam dunia ini tidak bisa menjadi andalan kita dalam hidup ini. Apapun yang ada dalam dunia ini nggak bisa kemudian menjadi andalan kita untuk memberikan keamanan, perlindungan bagi kita. Segala sesuatu di dalam dunia ini itu sementara dan fana. Itu tidak bisa memberikan kita kemudian kekuatan untuk bergantung. Hanya Tuhan satu-satunya. Seperti yang dikatakan pemazmur, Dia satu-satunya penjaga dan penolong hidup kita. Dia satu-satunya pribadi yang paling sempurna yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Di dalam segala musim, di dalam segala keadaan. Baik suka, baik duka, Tuhanlah satu-satunya penjaga kita. Penjagaannya itu begitu luar biasa, saudara. Saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan hidup yang sedang saudara alami hari ini. Mungkin ada di antara saudara sedang mengalami pergumulan yang tidak mudah. Masalah dan kesulitan datang silih berganti. Nggak pernah selesai-selesai seakan-akan. Ada aja masalah, ada aja pergumulan. Saudara mungkin merasa sendirian.
Saudara mungkin sudah lelah dan letih. Saudara merasa tidak ada seorang pun yang mengerti saudara. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan saudara. Tapi saudara pagi ini lewat Mazmur 121, Tuhan ingin mengingatkan kita sekali lagi. Jangan takut dan jangan khawatir. Ada aku di sini. Tuhan ingin kita percaya bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Kita tidak pernah sendirian dalam hidup ini. Kita tidak kemudian berjalan dalam lembah kekelam itu seorang diri. Firman Tuhan berkata, aku ada. Aku berserta denganmu. Aku ada. Aku beserta memberikan penjagaan kepadamu. Dan aku selalu siap untuk menolongmu. Tuhan selalu ada dalam hidup kita, saudara. Tuhan selalu siap untuk memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan pemazmur berkata di dalam bagian ini, Tuhan yang menjaga kita itu, penjagaannya itu ya dan pasti. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dia tidak akan membiarkan matahari dan bulan bintang menyakiti kita. Dia akan menjaga keluar masuk kita, melindungi nyawa kita dari segala macam kecelakaan. Saudara, kalau perhatikan apa yang dikatakan pemazmur dalam bagian ini, itu bukan perkataan yang kosong. Apa yang kemudian Tuhan katakan melalui pemazmur kepada kita pagi hari ini. Saudara, itu adalah sebuah fakta yang nyata. Saudara, ini bukan janji yang dibuat-buat oleh pemazmur dengan kata-kata indahnya. Tapi apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 121 ini adalah sebuah pengalaman yang real. Saya percaya, dan kita harus percaya bahwa apa yang ditulis oleh pemazmur ini lahir dari sebuah pengalaman yang nyata. Bagaimana pemazmur mengalaminya sendiri bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupannya saya percaya pemazmur pun mengalami pergumulan yang sama. Yang tidak mudah tentunya. Hidup dalam pergumulan, kesulitan. Mungkin pemazmur pun mengalami kesendirian. Mungkin dalam hidupnya pemazmur pun mengalami bagaimana orang-orang di sekitarnya nggak bisa diandalkan. Itu sebab dikatakan ketika aku melayangkan pandangan ke gunung-gunung. Dia bertanya kepada dirinya, dari mana datang pertolongan itu? At the end, pemazmur sadar bahwa tidak ada pribadi lain, tidak ada sesuatu apapun yang lain dalam dunia yang bisa menolong dia selain daripada Tuhan. Ketika dia melayangkan pandangannya, dia tahu bahwa satu-satunya pribadi yang bisa memberikan kepastian, penjagaan, dan perlindungan itu hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang bisa diandalkan di dalam hidupnya. Soal kesaksian yang ditunjukkan, pengalaman yang ditunjukkan pemazmur dalam bagian ini, itu dikuatkan oleh kesaksian banyak orang-orang percaya lainnya. Soalnya kalau saudara sudah baca dalam catatan Mazmur, ada banyak sekali bicara bagaimana orang-orang kemudian memberikan kesaksian tentang Tuhan yang sama, yang kemudian memberikan penjagaan perlindungan yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan dalam Mazmur pasal 46 ayat kedua, di sana sudah Bani Korah pun berkata hal yang sama. Bahkan Bani Korah memberikan sebuah pernyataan atau statement yang luar biasa. Dikatakan di dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara perhatikan, saudara. Bani Korah bicara bahwa Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan. Itu bukan lagi diuji, lagi mudah-mudahan, tapi dikatakan sangat terbukti. Terbukti saja, itu sudah memberikan konfirmasi kepastian. Tapi dikatakan sangat terbukti. Artinya bahwa Tuhan itu adalah seorang pribadi yang bukan saja menjaga, tapi betul-betul siap untuk menjadi penolong kita dalam kesesakan yang kita alami. Dia sudah menyatakannya begitu rupa lewat orang-orang yang pernah mengalaminya. Dan hari ini, itu sebab Bani Korah kalau saudara perhatikan, di dalam ayat selanjutnya berkata, sebab itu kita tidak akan takut. Apapun pergumulan Bapak Ibu hari ini, izinkan saya hari ini memberikan penegasan. Mari kita sama-sama, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalau ketakutan itu datang, kalau kekhawatiran itu datang, lihatlah kepada Tuhan. Kalau kekhawatiran itu datang, ketakutan itu menghantui, bawa itu kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang kemudian menjaga dan melindungi kita. Saudara mau katakan demikian, saudara. Tuhan yang menjaga pemazmur, Tuhan yang menjaga Bani Korah adalah Tuhan yang sama yang akan menjaga kita, saudara dan saya. Tuhan yang pernah menjaga, menolong Daud, Tuhan yang pernah menjaga dan menolong Daniel, Tuhan yang pernah menjaga dan menolong Yusuf adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara dan saya. Itu sebab dalam hidup ini kita harus percaya satu hal, bahwa ada Tuhan. Kita harusnya tidak perlu takut dan khawatir. Karena penjagaan Tuhan atas kita itu sudah sungguh terbukti. Pertolongan Tuhan atas kita itu sudah sungguh sangat nyata. Persoalannya adalah sekarang
bukan di Tuhan. Bukan di bagaimana Tuhan akan bekerja dengan cara. Persoalannya adalah di kita, saudara. Apakah kita betul-betul mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan atau tidak? Apakah kita mau menyerahkan sungguh-sungguh hidup kita di dalam otoritasnya Tuhan atau tidak? Apakah kita mau betul-betul berserah sepenuhnya dan seutuhnya kepada pimpinan Tuhan atau tidak? Seringkali dalam hidup ini kita terlalu egois, kita terlalu sombong dan merasa kita kuat. Kita merasa bahwa kita bisa dengan kekuatan kita. Tapi nothing, saudara. Hanya Tuhan satu-satunya penjaga. Hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Biarlah firman ini boleh memberikan kekuatan bagi saudara untuk menjalani hidup hari ini. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena ada Tuhan yang selalu menjaga. Dia tahu kapan waktunya. Dia tahu bagaimana caranya. Tidak perlu atur Tuhan. Tuhan tahu seperti Fuentes tahu bahwa saatnya dia harus berlari, melompat, menolong Alvarez. Tuhan tahu kapan waktunya Tuhan harus turun tangan menolong kita. Belajar berserah, Tuhan akan kemudian bertindak bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Biarlah dalam kehidupan yang begitu sulit hari ini, ketakutan, kekhawatiran itu tidak menghantui kami, sehingga kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang selalu menjaga dan siap menolong kami. Biar sungguh Tuhan firman ini terus boleh menjadi pegangan kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Hanya Tuhanlah pertolongan kami. Hanya Tuhanlah tempat penjagaan dan perlindungan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saat ini kita akan sama-sama, saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita menaikkan beberapa pokok doa. Mari kita yang pertama-tama kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa secara khusus untuk kasus COVID-19 yang sampai hari ini kita terus bergumul, bukan hanya bangsa kita, tapi bangsa-bangsa lain di negara-negara lain. Kita mau berdoa sama-sama secara khusus untuk bangsa kita, untuk pemerintah kita, supaya pemerintah kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk boleh betul-betul bagaimana memikirkan penanganan kasus COVID ini. Terutama kita doakan untuk program vaksinasi yang terus digencarkan oleh pemerintah. Kita doakan supaya masyarakat banyak dibangkitkan kesadaran dan mengikuti kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga kita boleh sama-sama bergandengan tangan melewati pergumulan ini. Mari kita berdoa untuk masalah ini. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dan kami berdoa secara khusus untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kau tahu bagaimana kasus hari-hari ini sedang cukup meningkat. Kami tidak tahu Tuhan sampai kapan ini akan selesai. Tapi kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menjaga keluar masuk kami dan Tuhan yang akan melindungi kami. Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan secara khusus. Biar sungguh Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami, boleh memikirkan, memutuskan kebijakan yang tepat, langkah-langkah yang tepat untuk boleh mengatasi masalah COVID ini. Supaya masyarakat banyak itu boleh terjaga dan terlindungi. Kami sudah cukup trauma dengan pengalaman masa lalu. Tuhan, kami tidak ingin hal-hal buruk itu terjadi saat ini di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan juga bangkitkan kesadaran bagi kami setiap masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendukung pemerintah kami dengan segala upaya yang mereka lakukan, termasuk program vaksinasi Tuhan. Tuhan yang boleh menolong supaya kami boleh punya kesadaran yang sama untuk boleh mensukseskan apa yang diusahakan, apa yang kemudian diupayakan oleh pemerintah untuk semua masyarakat boleh kemudian menerima vaksin supaya mereka bisa terlindungi dan terjaga, dijauhkan dari segala hal yang buruk. Tuhan tolong berkati Tuhan segala upaya yang dilakukan pemerintah kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa lain yang sedang bergumul dengan hal yang sama. Tuhan tolong Tuhan turun campur tangan supaya pemerintahan mereka bisa memikirkan langkah-langkah yang tepat supaya semua masalah ini boleh diatasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita juga masih tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa untuk keadaan ekonomi negara kita. Kita semua tahu bahwa ekonomi hari-hari cukup sulit, dan kita mau sama-sama berdoa supaya Tuhan boleh turut campur tangan, berikan hikmat pada pemerintah kita menentukan kebijakan ekonomi yang terbaik, supaya masyarakat boleh kemudian tidak mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi ini. Tidak lagi ada banyak orang miskin, supaya Tuhan yang boleh tolong campur tangan. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita, untuk masalah ekonomi di negara kita. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk keadaan ekonomi juga di negara kami. Tuhan yang boleh menolong Tuhan, supaya ada pemulihan
pemulihan secara ekonomi negara kami. Kau tahu hari ini hidup banyak orang mengalami kesulitan. Kami tidak ingin angka kemiskinan semakin meningkat, Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat kepada pemerintah kami, mereka yang memegang mengambil keputusan dalam kebijakan ekonomi. Berikan hikmat kepada mereka untuk boleh memikirkan langkah-langkah apa yang tepat untuk boleh menyelamatkan ekonomi negara ini, khususnya membangun ekonomi kemasyarakatan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan tolong Tuhan, karena kami tahu ekonomi ini adalah masalah yang sangat krusial. Ketika ada banyak orang mengalami kelaparan, kekurangan, maka rentan sekali kejahatan itu semakin meningkat. Karena itu Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong pemerintah kami, Tuhan tolong para ekonom di negara kami, supaya boleh sungguh-sungguh memikirkan langkah yang terbaik, Tuhan. Berkati Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan yang boleh memimpin bangsa dan negara ini. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama-Mu. Amin. Yang ketiga, kita mau sama-sama berdoa untuk gereja kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan boleh pimpin gereja kita hampir memasuki 16 tahun. Tanggal 14 Agustus ini, dan kita mau doakan sama-sama untuk ibadah syukur kita nanti 14 Agustus, dan kita juga mau sama-sama berdoa untuk rangkaian acara dalam menyambut HUT yang ke-16 ini, supaya semoga berjalan lancar di hari Jumat dan Sabtu. Ada berapa kegiatan, mari kita sama-sama kita berdoa supaya Tuhan boleh pimpin semuanya dengan baik. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk gereja kami. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan Kau ada hadir, Kau selalu menyertai gereja kami. 16 tahun Tuhan sudah pimpin, dan kami percaya Tuhan akan memimpin seterusnya sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan, tolong dalam persiapan ibadah syukur kami nanti memasuki usia yang ke-16 tahun ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan yang boleh berkati semua persiapan yang kami lakukan. Juga berapa rangkaian acara untuk boleh menyambut HUT yang ke-16 ini. Tuhan yang boleh sertai, Tuhan boleh berkati untuk pelayanan sosial yang kami lakukan, untuk donor darah, untuk beberapa persekutuan, kebersamaan, juga untuk beberapa acara lainnya Tuhan. Tuhan berkati semuanya, persiapan kami semoga semuanya berjalan dengan lancar. Karena kami tahu Tuhan, juga Kau tahu Tuhan, kondisi COVID ini membuat kami kadang-kadang sulit, bingung untuk mengambil langkah dan kebijakan. Tapi Tuhan, biarlah semua kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau yang boleh menyertai, memberkati, dan menyukseskan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita juga mau berdoa untuk gereja kita, untuk pos-pos kita, untuk yang ada di Solo dan Karawang. Kita terus berdoa supaya Tuhan boleh berkati mereka juga, pertumbuhan jemaat, supaya Tuhan boleh nambahkan bilangan di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari juga mereka mengalami pengenalan, pertumbuhan secara rohani, semakin mengenal Tuhan, dan semakin bisa menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Kita sama-sama berdoa untuk pos-pos yang ada di tempat kita, untuk GKBJ Solo dan Karawang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami. Kami bersyukur Tuhan percayakan 2 pos di Solo dan Karawang. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka, untuk boleh menjadi sahabat seperjalanan dalam perjalanan iman ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan mereka dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan, kami rindu Tuhan boleh tambahkan bilangan orang-orang percaya di tangan-tangan mereka. Dan kami terus berdoa sungguh Tuhan yang boleh berkati para pemimpin yang ada di tengah-tengah mereka, gembala, hamba-hamba Tuhan yang melayani sana. Tuhan yang boleh tambahkan hikmat-Mu Tuhan kepada mereka untuk boleh memikirkan bagaimana mereka bisa menjadi berkat, menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Berkati Tuhan juga secara khusus pergumulan jemaat-Mu di sana. Kau tahu bagaimana mereka bergumul. Tuhan tolong jangan pernah tinggalkan mereka. Biarlah setiap pengalaman yang ada justru boleh mendewasakan setiap mereka. Mereka boleh berjumpa dengan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang mereka alami. Bukan itu membuat mereka semakin down, tapi Tuhan dalam proses dan waktu Tuhan mereka boleh semakin dewasa. Mereka semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Berkati Tuhan rekan-rekan kami yang ada di pos Solo maupun Karawang. Tuhan yang boleh tolong mereka dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan boleh bukakan jalan keluar bagi mereka. Berkati Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Saudara, kita akan menutup persekutuan doa pagi kita. Mari kita sama-sama kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah menaikkan semua doa-doa kami. Tuhan berkati, dan Tuhan yang boleh jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan ibadah besok. Biarlah Tuhan boleh pimpin semuanya, semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan boleh sertai. Untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, sedang sakit, sedang lemah tubuh, Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kau boleh sejamah memberikan kesembuhan bagi mereka. Mereka mengalami kemunduran, semangat yang sedang down. Tuhan tolong berikan mereka penghibur dan kekuatan Tuhan. Biar sungguh Tuhan Kau hadir, Kau yang boleh sungguh-sungguh menyatakan perlindungan dan penjagaan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara, persekutuan doa pagi Key of the Day selesai. Selamat menikmati hari bersama dengan Tuhan. Amin.